guys, back to our podcast sharing session. Selamat datang di Gan Podcast Volume 2. Apa kabar nih buat para listener kita tersayang ini? Semoga selalu baik ya. Oke, jadi di podcast kali ini kita mau membahas isu aborsi yang beberapa tahun belakangan ini sedang ramai diperbincangkan. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Desya Rahma Bancarani, SHMH. Beliau merupakan akademi FH Unsi yang berfokus pada bidang hukum pidana. Pagi Bu. Pagi. Ya. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah sehat. Kalian gimana, sehat? Alhamdulillah Bu, sehat juga. Senang banget dengarnya kalau kita semua pada hari ini sehat dan semangat ya Bu. Oke Bu. Mungkin kita langsung saja masuk kepada sharing session bersama para listener kita semua. Seperti yang kita ketahui nih Bu, dan kita tidak dapat menutup mata juga bahwa isu aborsi ini marak sekali dilakukan di lingkungan masyarakat kita. Apalagi kebanyakan pelaku aborsi ini dilakukan oleh remaja di bawah umur, yang kemungkinan besar informasi dan juga edukasi mengenai aborsi ini belum mereka ketahui dan hanya diketahui melalui mulut ke mulut. Oleh karena itu, Revi ingin bertanya Bu, sebenarnya aborsi ini apa sih? Dan bagaimana aborsi ini diatur dalam sistem hukum pidana di Indonesia? Untuk Ibu Desya, saya persilakan. Oke, aborsi itu sendiri pada dasarnya itu adalah pengguguran kandungan atau yang bisa yang beredar di masyarakat ya, pengguguran kandungan. Istilah ini masuk dalam peradaban manusia disebabkan karena manusia tidak menghendaki kehamilan tersebut atau biasa disebut dengan kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, lalu masalah pengguguran kandungan ini sendiri itu tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai norma yang berkembang dari masyarakat. Ya tadi ketika tadi hostnya sebutin kan kalau korupsi ini identik dengan hamil di luar nikah atau pelanggaran hukum, bisa dibilang itu adalah pelanggaran norma dari kesusilaan, ya kan? Terus menurut Bukti itu sendiri, hukum itu terdiri dari norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma sosial. Nah, dikarenakan dengan aborsi tadi menghilangkan nyawa dan lengkap dengan hamil di luar nikah itu tadi, jadi dia itu melanggar kesusilaan, maka aborsi melanggar 3 norma tersebut, makanya dia bisa diatur dalam hukum. Nah, dalam hukum itu sendiri, aborsi saat ini itu diatur dalam lex specialis maupun di dalam lex generalisnya. Di lex generalisnya itu diatur dalam KUHP dan lex specialisnya itu dalam Undang-Undang Kesehatan 36 tahun 2009 gitu. Nah, lalu dalam perkembangannya saat ini juga aborsi diatur dalam KUHP 2023 yang baru disahin kemarin awal tahun ya, itu diatur juga. Cuman memang bedanya istilah aborsi ini itu dalam KUHP yang lama itu nggak disebutin aborsi gitu diaturnya, tapi disebutin dengan pengguguran kandungan. Lalu dalam lex specialisnya dalam Undang-Undang Kesehatan itu mulai disebut dengan istilah aborsi, tapi nggak didefinisikan aborsi itu apa sih, itu enggak. Termasuk dalam KUHP yang baru ini di KUHP 2023 ini juga nggak disebutkan aborsi adalah lalala gitu, enggak. Cuma langsung diatur secara tegas terkait aborsi. Wah, baik nih Bu. Dari penjelasan Ibu sendiri dapat kita ketahui bahwa aborsi ini diatur dalam KUHP dan juga KUHP terbaru ya Bu? Tuh. Maka bisa dikatakan perbuatan aborsi ini dilarang atau tindak pidana kah Bu? Dan lalu apa sanksi dan konsekuensi hukum apa yang diberlakukan kepada individu yang melakukan tindak aborsi di Indonesia, serta peran lembaga dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus aborsi ini, Bu? Langsung banyak ya, coba deh satu-satu. Nah, itu pertama Bu, jadi ini termasuk delik ya Bu? Ya, itu dilarang pastinya kan, diatur tadi dalam KUHP, pasalnya itu banyak tuh. Di KUHP lama aja
diatur dalam secara khusus bab 14 dari pasal 283, 346 sampai 349. Lalu di KUHP yang baru dulu ya, KUHP yang baru itu di pasal 259, 463 sampai 465. Lalu Undang-Undang Kesehatan itu 75 sampai 77 sampai pasal 94. Nah, cuman ada perbedaannya deh. Kalau di KUHP yang lama itu nggak ada mengatur pengecualian terhadap aborsi. Jadi aborsi itu memang dilarang secara tegas dalam KUHP yang lama. Tapi KUHP yang baru dan Undang-Undang Kesehatan itu ada pengecualian. Seperti karena perkosaan atau kedaruratan medis itu sudah diatur dalam KUHP yang baru dan Undang-Undang Kesehatan. Seperti itu. Lalu tadi tanya apa lagi? Sanksinya ya? Iya, sanksi yang diberlakukan. Nah, kalau sanksinya itu di KUHP yang lama dan baru itu hampir sama. Tergantung ini ya, macam-macam. Kalau misalnya perempuan ini meninggal atau enggak, disetujui atau enggak, atas persetujuan si perempuan atau enggak. Terus pelakunya ini pihak medis atau bukan, gitu-gitu macam-macam lah ya. Nanti jelasnya pasti bisa lihat di KUHP aja. Nah, tapi kalau Ibu simpulkan tuh kisaran hukumannya itu 4 tahun sampai 15 tahun penjara. Di KUHP lama yang baru pun, KUHP lama dan baru pun sama 4 sampai 15 tahun. Nah, dendanya bedanya kalau KUHP yang lama itu cuma 45.000 karena kan zaman dulu ya dibuatnya ya. Terus yang KUHP yang baru itu 200 juta. Serta pencabutan hak bagi pelaku medis. Yang pelakunya itu adalah dari pihak medis maupun ya ada pihak-pihak tertentu lah, itu ada pencabutan hak tertentu. Nah, dalam Undang-Undang Kesehatan itu dia cuma diatur dalam satu pasal 194. Itu diatur bahwa yang setiap orang dengan sengaja melakukan aborsi dan tidak sesuai dengan ketentuan atau pengecualian yang diatur dalam dalam Undang-Undang Kesehatan pasal 75 itu dipidana paling lama 10 tahun dengan denda 1 miliar gitu. Jadi beda-beda tergantung kasus posisinya ya. Wah, berarti kita udah tahu nih listeners bahwa aborsi ini memiliki sanksi, entah itu bagi yang para medis dan juga orang-orang yang melakukan tindak aborsi itu sendiri. Seperti yang Ibu tadi udah bilang, Ibu, bahwa aborsi itu bisa dilakukan oleh para medis apabila janin itu mungkin bisa membahayakan nyawa calon ibu dan juga korban pemerkosaan tadi. Nah, tapi nih Bu, di kenyataannya bagaimana kajian kasus nyata terhadap kasus aborsi di Indonesia yang seringkali juga menimbulkan kontroversi dan perdebatan hukum yang menyatakan aborsi ini tetap salah dan juga dilarang gitu dalam norma-norma yang ada hidup di kalangan masyarakat di Indonesia, Bu. Tadi gimana deh? Seperti Ibu bilang ya sebelumnya bahwa para medis ini bisa nih melakukan tindak aborsi. Pro kontranya ya? Iya, pro kontranya di Indonesia. Dan pemerkosaan itu boleh nih para korban melakukan tindak aborsi, tapi kan di Indonesia ini tetap saja hal ini tabu, dianggap masih menjadi hal yang salah di kalangan masyarakat Indonesia. Jadi kajian kasus nyatanya seperti apa nih, Bu? Kalau kasus nyata ya, saya sebenarnya pernah punya pengalaman sendiri. Bukan saya yang aborsi, bukan ya? Bukan. Oh, ini kita coba ngomong kasus nyata dulu. Jadi ini kita mengulas masa lalu sebenarnya. Tapi itu tuh di zaman saya sekolah. Saya nggak akan sebutin orangnya. Bahkan saya nggak tahu orangnya juga di mana sekarang. Itu lagi zaman saya sekolah. Bayangin masih seragam. Bahkan saya waktu itu belum pacaran. Tapi dia sudah melakukan hal itu. Gitu, aborsi. Dan itu bukan kata-katanya ya, itu bener-bener dia itu cerita di depan, itu orang rame gitu loh, teman-teman sekelas, karena kita waktu itu dia itu menghilang katanya sakit, terus kita menjenguk lah, tapi ternyata kita baru tahu dan di situ dia menceritakan kayak storytelling gitu, storytelling gitu dia cerita, jadi bener-bener fakta gitu. Dia bilang katanya dia melakukan bukan dia, pacarnya memaksa aborsi dan itu sebanyak 2 kali gitu. Nah itu karena mungkin anak-anak atau gimana ya, tapi itu nggak sampai ke APH waktu itu, nggak sampai ke aparat penegak hukum. Cuma sanksinya gimana saya nggak tahu, karena saya
nggak terlalu deket sama dia. Cuma entah kenapa saya tiba-tiba waktu itu ikut menjenguk dia waktu itu. Nah itu dia cerita benar-benar saya kaget, terpana gitu. Kenapa anak kecil masih seragaman, nggak kecil sih ya, masih teenager lah, masih remaja. Kok bisa kepikiran melakukan itu, dan itu dia melakukan pakai obat, dan itu pacarnya langsung yang melakukan, bukan para medis gitu loh, dan itu nggak sampai ke APH, dan diselesaikan secara mediasi aja kalau nggak salah. Pihak sekolah mengeluarkan mereka berdua, habis itu saya nggak tahu mereka sekolahnya di mana lagi, saya nggak tahu. Nah itu dampaknya luar biasa ya, saya lihat banget ke si ibunya gitu, saya tahu banget dampaknya yang dirasakan. Nah kalau untuk yang memperbolehkan itu sendiri, itu tuh kan sebenarnya ada dua pihak ya, dua pihak yang menyatakan kalau pertama aborsi itu, atau bisa dibilang pro-choice, satunya pro-choice dan pro-life, ya nggak sih? Dia yang pro dengan pilihan ibunya untuk mengaborsi, karena itu adalah katanya hak reproduksi ibunya, dan ada satu lagi kelompok yang pro-life, kalau itu pro terhadap kandungan atau janinnya. Kalau kandungan atau janin itu memiliki hak untuk hidup, ya itu dibagi menjadi dua kelompok kan. Nah kita bedah satu-satu. Jadi dalam ini langsung aja ya, dalam hak-hak itu kita nggak bisa lihat cuman satu-satu aja. Jadi ada dua kelompok hak. Sebutnya pertama hak dirigible right and non-dirigible right. Dirigible right itu hak yang dibatasi, yang bisa dibatasi oleh negara gitu. Dan yang non-dirigible right itu yang tidak bisa dibatasi oleh siapapun, oleh negara maupun siapapun, nggak boleh, karena hak itu melekat dalam diri kita masing-masing. Nah itu hak non-dirigible right itu terdiri apa aja? Ada hak hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, dan macam-macam. Itu diatur dalam berbagai hukum nasional maupun hukum internasional. Nah, dalam hukum nasional itu diatur dalam Undang-Undang 12 tahun 2015. Nah, kalau dirigible right itu apa aja? Hak kebebasan berpendapat, berekspresi, berkumpul, damai, itu bisa dibatasi, tergantung konteksnya seperti apa, dan itu dibatasi oleh negara. Nah, tadi balik lagi, kalau aborsi si janin itu tadi, kalau yang katanya nggak boleh, bagaimanapun dia itu nggak boleh digugurkan gitu kan, berarti dia tuh punya hak untuk hidup. Nah hak hidup itu pertama apa dulu? Hak hidup itu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa semua manusia memiliki hak untuk hidup. Nah masalahnya si janin atau kandungan ini itu posisinya itu udah dihidup atau belum? Dia mulai dihitung punya hak hidup itu sejak kapan? Nah itu diatur dalam Undang-Undang HAM. Bisa dibuka di Undang-Undang 39 tahun 99 pasal 53, menyebutkan bahwa sejak dalam kandungan itu udah diatur bahwa janin itu udah memiliki hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Dengan kata lain, bahkan ibunya juga itu nggak boleh ngebunuh dia, gitu. Tapi balik lagi, untuk pihak yang membela kalau ibu ini mempunyai hak untuk itu ya, pihak pro-choice, dia memiliki pilihan. Kalau dia yang tadi korban perkosaan, dia terkena mental, segala macam lah gitu ya, itu ada haknya nggak? Ternyata itu juga punya hak. Dia juga memiliki hak, atau yang disebut dengan hak reproduksi, dan itu diatur dalam berbagai hukum internasional maupun hukum di Indonesia. Nah, Indonesia itu sudah menandatangani tahun 94 kemarin di Kairo, Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan. Nah, di situ diatur tentang 12 kategori hak-hak reproduksi. Salah satunya apa? Hak untuk hidup, yang didefinisikan sebagai setiap perempuan mempunyai hak untuk bebas dari risiko kematian karena kehamilannya. Gitu. Jadi sebenarnya ini sama-sama kuat. Jadi kembali lagi pada dasarnya janin itu kan pihak yang pasifnya. Jadi si ibu yang memiliki hak aktif sepenuhnya. Jatuhnya jadi kayak ibu yang melanggar hak hidup si janin, padahal ibu juga mempunyai hak untuk hidup juga. Sama-sama sebenarnya punya hak untuk hidup, sama aja gitu. Jadi kalau misalnya ibu ini pro-choice atau pro-life, sama aja, semuanya ini sama, punya hak yang nggak bisa dibatasi atau hak absolut gitu. Jadi kalau untuk stigma yang beredar di masyarakat itu kayak mana ya, namanya masyarakat tentu ada berbagai macam isunya ya, karena kita ini hukum, kita membahas dari segi hukumnya, dan itu sama posisinya atas kontroversi tersebut. Jadi biarinlah kontroversi itu. Kalau dari segi hukumnya, analisis ibu itu sama gitu.
Ibu. Ya dengar-dengar dari cerita Ibu, juga dengar-dengar dari kisah kita di lingkungan sehari-hari emang miris banget ya Bu. Bahkan kisah-kisah tersebut pemerkosaan dan juga child abusing itu masih banyak terjadi di lingkungan kita, dan hal itu semoga dapat berhenti ke depannya. Dan juga tadi Ibu sempat menyinggung dengan pro-choice dan pro-life, semoga masyarakat kita dapat mengetahui nih bahwa ibu ini juga punya hak loh terhadap badannya dia. Nah, saya juga mau nanya nih Bu, menurut Ibu apa aja tantangan dalam menerapkan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi di Indonesia, serta upaya reformasi apa yang mungkin bisa dilakukan untuk mengaji ulang peraturan yang ada? Mungkin apakah menurut Ibu undang-undang dan KUHP yang ada di Indonesia itu udah pas gitu untuk diterapkan pada pelaku tindak aborsi ini, atau mungkin harus ada yang direvisi ulang? Mungkin bisa Ibu jelaskan Bu. Oke, tadi tantangan dulu ya. Oke. Tantangan itu bisa tadi udah yang Ibu sebutin, yang ada kontroversi pro-choice atau pro-life itu tadi, tentu itu tantangan salah satunya yang diterapkan masyarakat. Apalagi negara-negara di dunia juga itu digolongkan dalam peraturan hukumnya, itu juga ada yang membela yang negara sepenuhnya mengatur tentang dibolehkan aborsi tanpa batasan, tanpa pengecualian, itu boleh aborsi bebas-bebasnya, pokoknya itu ada negara. Termasuk ada negara yang membatasi, termasuk Indonesia salah satunya. Terus ada negara yang sama sekali nggak boleh aborsi. Nah itu pasti tantangan dalam menerapkannya. Itu baru negara. Masyarakatnya di dalamnya juga akan mengalami berbagai kontroversi, dan itu tentu tantangan hukumnya. Lalu tadi tantangannya juga yang teman saya ceritain itu tadi, ya kan, itu bisa nggak sampai ke APH. Nah itu saya sempat nanya gara-gara ini kan, sebenarnya udah dikirimin dari yang podcast ini saya belajar bisa jadi riset ternyata, bisa jadi penelitian, ini menarik gitu. Terus saya nanya sama teman saya yang jaksa, jadi aborsi ini bisa tanpa aduan kan, bukan delik aduan gitu. Jadi bisa nyari-nyari aja. Nah, polisi dalam mencari kasus itu gimana ya? Udah cari aja gitu sebenarnya. Jadi kan bisa aja yang kayak kasus teman saya itu tadi nggak ketahuan. Tantangannya itu ya, saya juga ada baca berita ada yang dia dikubur baru ketahuan sama polisi janinnya gitu kan. Nah yang dari masa lalu kenalan saya itu beruntung mungkin ya sampai nggak ketahuan gitu kan. Tapi kan jatuhnya kalau yang bebas ini tadi, nggak masalah kok gitu. Jadi kan remaja-remaja lainnya yang melakukan hubungan di luar nikah itu tadi, nggak masalah ternyata aborsi. Nah itu penjualan obatnya itu juga di mana-mana deh, bahkan bisa ada di e-commerce sekalipun itu dijual gitu. Itu tantangan banget juga. Nah itu teman saya itu belinya itu bahkan di apotik kalau nggak salah gitu ceritanya kata di apotik. Bisa juga saya nggak tahu gimana caranya dia belinya itu gimana, padahal kan itu pasti ada prosedurnya kan, ada misalnya harus bawa KTP atau gimana, saya nggak ngerti, pokoknya itu bisa dijual obat itu. Nah itu mempermudah pelaku lainnya. Ya udah nanti kalau misalnya ini pacaran dulu, terus berhubungan suami istri, terus hamil 2 nikah, ya udah bisa aja ini orang ini nih buktinya nggak kena di penjara, bebas-bebas aja kan gitu. Padahal belum tentu nggak di penjara karena apa? Karena nggak ketahuan aja gitu kan, karena ya mungkin saking banyaknya atau saking randomnya, entah dikubur di mana itu janin. Belum lagi tantangan lainnya, kesepakatan antara dokter dan pasien ya, karena itu udah ranah private. Ketika si pasien ini mendatangin dokter dalam satu ruangan, nggak mungkin dong di situ ada polisi di tiap ruangan praktek dokter ada polisi gitu, nangkep gitu pelaku aborsi gitu kan. Nah itu kan susah, itu udah ranahnya private antara dokter dan pasien, dan kesepakatan antara dokter dan pasien yang nggak boleh diketahui gitu. Nah itu pasti tentu jadi tantangan penegakan hukumnya. Nah reformasinya itu gimana? Kalau menurut saya tentu peraturan yang ada saat ini udah mencakup lah ya, karena banyak juga putusan-putusan yang saya baca tentang aborsi itu udah banyak. Bahkan yang tahun 2022 lalu yang polisi
tau nggak? Adek tau nggak? Yang Tahu ya yang kan sampai Randy kalau nggak salah, siapa namanya? suicide. Itu kan dia APH tapi pada akhirnya juga sampai tahap putusan dia di penjara gitu kan. Padahal kan hukumnya udah oke, nggak pandang bulu. APH juga dia bisa tetap dipidana, dipecat juga gitu kan. Cuman kalau menurut ibu pribadi nih, reformasinya itu gimana? Kalau tadi katanya harus ada kondisi darurat, yang mana kondisi darurat itu udah diatur dalam peraturan undang-undang ya, udah diatur tadi ya. Iya. Undang-undang kesehatan udah diatur, dalam KUHP terbaru juga udah diatur. Kalau ada kondisi darurat yang memperbolehkan katanya aborsi itu, yang dibela oleh kaum pro-choice tadi. Nah, cuman kita lihat nih nyatanya peraturan yang tadi itu didukung enggak sama fasilitasnya, fasilitas yang legal dan aman yang secara khusus nih. Kalau memang katanya oleh aparat penegak hukum diperbolehkan memenuhi ketentuan darurat tadi aborsi. Jadi ada nggak tempat yang secara legal dan aman yang khusus untuk aborsi? Nggak ada kan faktanya saat ini itu. Betul. Itu harus didukung kalau memang adanya tadi ketentuan darurat. Jadi nggak cuma peraturan aja, ada implementasinya, ada actionnya lah. Nah kalau nggak darurat tadi misalnya kan begitu banyak misalnya prostitusi, terus hubungan di luar nikah, seks bebas gitu ya, tidak darurat, terus kita fokus pada pencegahannya agar aborsi itu tidak terjadi. Karena kan yang jadi korban itu dua-duanya korban gitu loh, nggak si anak aja, ibunya juga, karena banyak yang meninggal karena aborsi itu juga banyak gitu. Jadi itu lebih fokus pada pencegahannya aja biar aborsi itu nggak usah terjadi aja gitu loh, kalau emang kondisinya tadi nggak darurat. Jadi ada upaya tegas dan jelas agar tidak tersedia fasilitas aborsi yang ilegal itu tadi. Jadi yang ilegal itu tadi dibatasin. Itu gimana caranya? Teknisnya gimana? Itu negara lah itu yang udah pasti tahapnya ya. Terus kalau misalnya aborsi legal dan aman itu tadi yang darurat tadi ya, dibuat secara legal dan aman nih gitu kan. Itu misalnya dibuat terpusat aja di RSUD atau di dokter spesialis kandungan tertentu. Nah bagusnya emang kayaknya lebih di RSUD aja. Itu didukung dengan peraturan hukum yang memadai gitu. Oke Bu. Tadi Ibu sempat nyinggung bahwa di e-commerce kita bisa nemuin obat-obat itu juga secara bertebaran gitu lah Bu. Sebenarnya itu legal atau ilegal, dan sebenarnya pemerintah tahu nggak sih Bu bahwa di e-commerce ini mereka menjual obat-obatan seperti ini, dan apa mungkin sebenarnya obat-obatan itu bisa dikonsumsi bukan hanya untuk tindak aborsi ini saja Bu? Kalau itu udah pasti ke tahap medis ya, karena di namanya itu bukan disebut obat penggugur kandungan, obat itu bukan, sebutannya itu bukan, sebutannya itu ada apa, saya nggak ikut, adalah istilah medisnya itu udah orang medis ya, udah orang medis tentunya ya. Nah cuman kan emang namanya ada obat itu berarti kan ada tujuannya kan, dijual itu kenapa ya, karena ya itu tadi untuk mendukung peraturan hukum yang aborsi karena darurat itu tadi, dan harusnya memang hanya dibeli oleh pihak medis atau ya pokoknya emang bercapable lah untuk membeli itu. Kalau untuk pemerintah tahu apa enggaknya, saya kurang tahu ya. Harusnya sih tahu aja, buktinya saya aja tahu gitu kan. Pemerintah tahu ya, cuman balik lagi itu udah namanya udah ke dunia maya, itu susah dikontrol, susah ke aborsi gitu. Prostitusi ilegal aja ada yang melalui internet, itu juga banyak gitu kan, banyak melalui internet, dan terlalu banyak juga lah pekerjaan pemerintah, aparat penegak hukum lainnya gitu. Iya benar banget sih Bu, kalau di online kita nggak bisa kontrol human trafficking aja nih Bu ya, itu pemerintah harus ekstra kerjanya. Terus juga tadi Ibu sempat menyinggung nih bahwa perbandingan hukum aborsi di Indonesia dan negara lain tuh berbeda. Ada yang
aborsi itu bebas-bebasnya dilakukan oleh sang ibu, ada juga yang bahkan tidak boleh nih melakukan aborsi di suatu negara tersebut. Nah, sebenarnya apa sih perspektif hukum yang mendasari suatu negara tersebut menerapkan hukum tersebut, Bu? Apakah ideologi, agama gitu, Bu? Nah, kalau saya ini pengalaman ya, saya cerita pengalaman saya. Saya kan pernah lumayan stay 3 bulan atau 4 bulan di Cina. Nah, itu memang saya sempat ke rumah sakit ya, kan memang. Nah, itu lagi liburan apa sih, Imlek tapi sebutannya apa sih? Bukan Imleknya, pokoknya ada emang lagi sistemnya liburan lah, musim dingin apa ya? Masalahnya udah lumayan lama, dan itu saya ke rumah sakit di sana. Itu banyak remaja yang ngantri, ada yang couple-couplean, ada yang pasangan gitu, remaja itu muda pokoknya. Saya nanya dong sama kenalan saya di sana, saya tanya mereka ngapain gitu, kelihatannya sehat-sehat aja, maksudnya kayak fun-fun aja gitu, bahkan mereka flirty sama pasangan ini, flirty gitu, jadi kan kayaknya nggak ada masalah, mereka ngapain gitu. Nah, jawaban dari kenalan saya itu ya biasanya katanya mereka aborsi di situ, dan itu emang legal di sana. Mereka ngantri di rumah sakit itu banyak, itu emang musim liburan katanya emang sering seperti itu di sana. Nah, waktu itu emang lagi musim liburan kan, emang lagi dan itu saya benar-benar shock, saya kaget, dan saya kan kok bisa gitu kan, saya juga bertanya-tanya. Cuma ya karena itu baik lagi, kalau udah urusan negara, masing-masing negara punya kebijakannya. Kenapa aborsi itu sampai dilegalkan itu ya karena contoh kayak Cina itu tadi, rakyat udah banyak mungkin kan, jadi udah nggak perlu amat rakyatnya. Terus saya baca juga di Korsel itu baru mereka menetapkan bahwa aborsi itu legal di sana, karena ya memang kasus yang sebelumnya yang ilegal itu banyak, mencapai jutaan gitu. Jadi daripada dilanggar ilegal ternyata malah makin banyak pelakunya, udah dilegalin aja gitu. Jadi masing-masing negara itu memiliki perbedaan pandangannya. Pasti kok dari saya yang saya perhatiin ya, itu balik lagi kebutuhan negaranya. Nah, termasuk di negara Islam. Nah, negara Islam itu full melarang, terkecuali Indonesia ya. Kalau Indonesia memang negara kita kan Pancasila ya. Iya. Nggak yang full Islam. Yang full Islam itu ya contohnya kayak ini ya, bentar saya agak lupa, Mesir ya kan, kayak Mesir gitu tuh negara full Islam, termasuk Vatikan ya, negara agama yang kuat, itu tuh benar-benar mengilegalkan aborsi, melarang sepenuhnya tanpa terkecuali, tanpa batas. Nah, kalau kayak seperti Indonesia itu kita masih ada batasannya, ada pengecualiannya. Jadi kayak di tengah-tengahnya. Yang ngebebasin tadi kan, yang ngebebasin itu seperti China, banyak macam-macam. Nah, kalau yang melarang sepenuhnya itu negara Islam. Balik lagi ke ya bisa jadi ideologi agamanya negara itu sendiri. I see, Bu. Wah, nambah ilmu baru banget nih, Bu. Terus lantas ada timbul pertanyaan nih, Bu, di otak Resia. Bagaimana nih, Bu, kalau WNI ini melakukan aborsi misalnya gitu di Cina, itu apakah akan mendapatkan delik atau ya dilegalkan karena melakukannya di Cina gitu, Bu? Nah, itu saya nggak tahu ya, saya belum ada pengalaman ya ketika pas saya di sana ada WNI yang aborsi. Oh, ada sih, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Mungkin karena mereka melakukannya di sana gitu kan. Saya juga kan, tapi yang orang yang saya tahu waktu itu dia aborsi juga karena kalau kayak di Indonesia itu ketentuan kedaruratan, karena emang dia darurat posisinya, dia udah tua, udah berumur, terus dan dia hamil kembar, dan kalau dipaksakan itu bisa meninggal, membahayakan ibunya gitu. Jadi dia aborsi di Cina, tapi dia emang stay di Cina, tapi masih WNI, dia WNI. Nah, itu nggak masalah sih dia stay di Cina, karena sepertinya, karena pas saya perhatiin di sana itu ya, di rumah sakit itu nggak ada
cek-cek administrasi yang kayak paspor gitu-gitu enggak sih, kayak nggak masalah aja gitu. Asal, karena saya juga waktu itu berobat kan, saya waktu itu berobat, tapi saya berobatnya ini organ dalam gitu, nggak yang terlalu diperhatiin asal darah mana gitu enggak. Dapat dimengerti banget sih Bu. Mungkin langsung aja nih Bu, bagaimana pentingnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan Indonesia, termasuk akses ke informasi mengenai konseling dan kontrasepsi. Oke, pentingnya ya, urgensi jadi kan ya. Iya, betul. Nah, jadi kita lihat data dulu ya. Saya ingat-ingat ada data dari United Nations, PBB pada tahun 2020 bahwa sekitar 47 juta perempuan di seluruh dunia terancam tidak mendapatkan akses terhadap alat kontrasepsi. Dan diperkirakan terjadinya lonjakan sebanyak 7 juta kehamilan yang tidak direncanakan di setiap tahunnya. Gitu. Dan yang pada akhirnya membawa tadi yang kehamilan tidak direncanakan membawa pada aborsi itu tadi. Nah, jadi kalau pada dasarnya pentingnya, penting banget. Karena itu semua yang berhubungan dengan kesehatan itu udah termasuk dalam HAM, hak asasi manusia, yang mana tadi udah saya sebutin, hak asasi manusia itu udah diatur udah disepakatan oleh berbagai seluruh negara di dunia. Sepakatnya itu dari apa? Dari zamannya DUHAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 48. Setelah Perang Dunia nih langsung disepakati hak asasi manusia gitu kan. Jadi itu udah hak-hak dasar yang nggak bisa diganggu gugat. Itu termasuk tadi non-dirigible right yang tidak dapat dibatasi atau hak absolut ya. Dan terus itu nggak diatur cuma di DUHAM aja secara universal. Banyak turunan-turunan konvensi-konvensi lainnya maupun di setiap negara di dunia itu pasti mengakui kesehatan itu termasuk dalam salah satu dalam hak asasi manusia. Jadi tentunya itu udah penting banget namanya kesehatan reproduksi. Apalagi tadi hak reproduksi itu termasuk ke dalam salah satunya ada hak hidup dan ada hak-hak lainnya. Itu bahkan lebih mencakup lebih luas kan. Nah, kita fokusnya ke hukum Indonesia. Dalam hukum Indonesia sendiri itu ada dalam undang-undang kesehatan yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan atas kesehatan reproduksi yang aman dan efektif serta terjangkau. Itu sudah diatur. Lalu dijabarkan lagi dalam peraturan turunannya dalam PP nomor 61 tahun 2014 yang sangat jelas mengatur tentang kesehatan reproduksi. Gitu. Wah, menarik banget nih teman-teman, dan juga menambah wawasan perbincangan kita pada hari ini. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapatkan pada perbincangan hari ini adalah aborsi ini sudah tercantum pada KUHP, sudah diatur pada hukum pidana di Indonesia, dan juga saksi-saksi yang melekat di dalamnya pun sudah tersedia. Namun dapat kita ketahui dan juga dijadikan catatan bahwa tidak semua aborsi ini termasuk tindakan pidana. Kita harus tahu dulu nih urgensinya melakukan aborsi ini, bisa seperti korban pemerkosaan dan juga kemungkinan janin atau ibunya membahayakan. Boleh diatur ya Dek ya, itu ada diatur dalam KUHP, ada dalam undang-undang kesehatan. Jadi pengecualiannya apa buka di situ gitu. Iya. Jadi masing-masing udah diatur sendiri. Dan juga ini yang paling penting untuk kita semua para remaja, yaitu tentang informasi dan edukasi mengenai reproduksi dan juga konseling mengenai kontrasepsi. Wah Bu, seru banget gak sih perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih banget Ibu Desia atas wawasan dan juga ilmunya dikasih secara cuma-cuma nih, secara gratis aja nih. Makasih sekali lagi Bu. Nah, untuk para listeners kita tersayang juga terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. See you later at new episode.